ala Rasulillah amma ba'd. Nuwasil al-an al-jumlah al-thaniyah. Fa-narju min Bapak an taqra' falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-jumlatu tsaniyatu wal yu'ammakum akbarukum fihi wujubun sholatil jum'ati. Dimudhafkan berarti tidak ditanwin. Fihi wujubu sholatil jum'ati jama'ati wa anna aqallaha imamun wa ma'mumun ya. wa anna al-ula bil imamati aqwamuhum bi maqsudi al-imamah kama sabata fi sahihi ya ummu al-qawma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'alamuhum bi sunnati fa in kana fi sunnati sawa'an faqaddamuhum hijratan aw islaman fa idza kanu mutaqaribina kama fi hadzal hadisi kana al-ula minhuma akbaruhuma fa inna taqdimal akbari masyru'un fi kulli amri talibin fi kulli amrin talaba fihi tuliba fihi tartibu idza lam yakun lis-saghiri mazidu fadlun liqaulihi kabir. Iya. Syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Al-jumlah tsaniyah qauluhu wal ya ummakum akbarukum. Hendaklah yang mengimami kalian adalah yang paling akbar, paling besar. Maksudnya apa akbarukum di sini? Hal akbarukum fi sinni atau akbarukum fi al-qiraati atau fil hifdi atau fi sunnati masalan. Wal ya ummakum akbarukum fihi, di dalamnya, dalam hadis ini maksudnya wujubu sholatil jama'ati. Terdapat dalil atas wajibnya sholat berjamaah. Limada? Kenapa ya ikhwah? Karena di sini ada perintah wal ya ummakum akbarukum. Ya, hendaklah yang paling akbar itu mengimami. Jadi ini dalil yang jelas wal ya ummakum akbarukum, dalil atas wajibnya sholat berjamaah. Wa anna aqallaha, dan bahwasanya yang paling sedikit, dhamirha kembali kemana? Salatul jamaah. Yang paling sedikit sholat berjamaah itu adalah imamun wa ma'mumun. Seorang imam dan seorang makmum. Itu sudah dikatakan apa? Berjamaah. Wa annal aula bil imamati aqwamuhum bi maqsudil imamah. Bahwasannya al-aula yang paling utama, yang paling afdal bil imamati untuk mengimami, ya, adalah, nah ini khabarnya anna, aqwamuhum adalah mereka yang paling aqwam, paling lurus, paling ngerti, paling sesuai bimaksudil imamah, dengan maksud adanya imamah. Imam itu bagaimana? Imam itu
Maksud dengan imamah itu ya tentunya bacaannya, kemudian a'lam bis sunnah, ya paling mengetahui dengan fikih salat. Ini maksudul imamah. Jadi aqwamuhum bi maksudil imamah. Ya. Kama sabata fis sahih. Sebagaimana yang telah tetap dalam hadis yang sahih. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum, ya ummul qauma aqra'u. Kenapa aqra'u rafa? Fa'il dari ya ummu. Yang mengimami suatu kaum itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra' terhadap Al-Quran, yang paling aqra' li kitabillah. Fama makna al-aqra'? Ahsanu tilawatan wa aktsaru hifdhan. Yang namanya aqra' li kitabillah, aqra' lil Quran, itu adalah ahsanu tilawatan wa aktsaru hifdhan. Iya. Jadi baik bacaannya dan banyak hafalannya. Ini aqra'uhum li kitabillah. Yang apa ikhwa? Yang baik bacaannya dan banyak hafalannya. Aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an. Maka apabila mereka dalam qiraah itu sama-sama bacaannya bagus, sama-sama hafalannya banyak, fa'alamuhum bis sunnah. Maka mereka yang paling paham dengan apa? Sunnah. Paling paham dengan fikih salat. Nanti kalau imamnya apa lupa sesuatu dan dia nggak paham, nanti nggak sujud sahwi. Kan gitu. Pernah kita sholat itu ya, di satu masjid itu imamnya lupa nggak apa? Lupa nggak sujud sahwi. Kemudian dia mengingatkan. Terus akhirnya apa? Lupa tidak tasyahud awal, ada yang mengingatkan. Setelah selesai, maka imamnya sujud sahwi sendiri. Makmumnya nggak diajak. Jadi apa? Dia yang sujud sahwi sendiri, imamnya. Jadi dia nggak takbir gitu ya, dia sujud sahwi sendiri. Ya. Jadi a'lamuhum bis sunnah, paling paham tentang fikih salat. Fa in kanu fis sunnati sawa, apabila dalam masalah pengetahuan tentang sunnah itu sama, fa aqdamuhum hijratan au islaman. Hijrah, kenapa nasab? Hijrah ini kenapa nasab ini? Coba Mas Ragil. Fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan au islaman. Fa hijrah huna limada mansubun. Hal itu biasanya adalah isim sifat. Isim sifat kita ingat ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada sifat musyabbahah. Itu biasanya hal. Apakah hijrah di sini isim sifat, Mas Ragil? Bukan, berarti bukan hal. Kalau gitu apa? Apa Mas Ragil? Kalau bukan hal. Dibantu Mas Arif. Khobar inna. Khobar inna adalah rofa. Khobar inna marfu ini. Fa in kanu fi sunnati sawan. Dan ini bukan ada inanya juga, tapi in. In syartiyah.
Maf'ul bih dari fi'il mana? Atau dari mana? Maf'ul bih dari mana? Bahas. Bapak Sri Hartono. Limada hijrah mansub? Kenapa hijrah mansub? Mas Ridho. Ya, bagus. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Apa ikhwah? Tamyiz. Ingat, di antara ciri-ciri tamyiz adalah didahului isim tafdil. Ana aktsaru minka zaujatan masalan. Ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka auladan. Masya Allah. Ya. Kemarin baru ada teman itu lahiran anak yang ke-12. Itu dari istri pertama. Anak yang keberapa? 12. Padahal masih ada istri kedua dan istri ketiga. Ya, dan istri keempat mungkin berpisah ya, berpisah. Jadi dulu pernah 4 itu, berpisah. Ya, Masya Allah, istri pertama berapa? 12. Mas Arif berapa? Cita-cita? Cita-cita berapa? Hah? Berapa cita-citanya? Ya, Masya Allah 12. Bisa untuk kesebelasan ya. Satu wasit dan lengkap, Masya Allah. Allahumma barik fi auladina wa amwalina. Ya. Seperti apa? Anas bin Malik yang didoakan oleh Nabi ya, barokah, sehingga anak beliau banyak dan harta beliau juga banyak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan umur beliau panjang juga. Sahabat yang terakhir kali, ya termasuk di antara sahabat yang terakhir kali meninggal gitu. Karena usia yang panjang sampai 100-an lebih. Ya, jadi adalah yang fa'aqdamuhum hijratan, yang paling dahulu hijrah atau masuk Islam. Paling dahulu hijrahnya dan Islamnya. Fa in kanu mutaqaribina. Apabila mereka berdekatan kan persis sama kan enggak mungkin ya. Jadi fa in kanu mutaqaribina kama fil hadal hadis. Jika mereka saling berdekatan sebagaimana dalam hadis ini ya. Fa in kanu sawa itu kan itu mutaqaribina. Al-aula minha. Pertanyaannya adalah al-aula di sini i'rabnya apa? Mas Ahmad. Fa in kanu mutaqaribina kama fi hadzal hadisi al-aula minha. Bapak Eko dibantu? Isim kan rofa karena isim karena fa in kanu mutaqaribina kama fi hadzal hadisi al aula minha. Bukankah isim kanannya wawu jamaah? Wawu jamaah. Ya kan? Fa in kanu. Berarti apa? Bapak Rohayadim sebagai bagus, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Mubtada, mana khobarnya? Akbaruhuma, barakallahu fiik. Ya. Atau kita baca di sini, ya berarti apa di sini? Fa in kanu, ya fa in kanu mutaqaribina kama fil hadisil awal. Kalau di sini berarti kita baca mungkin apa? Ya mutaqaribina benar. Karena di sini jamak ya.
Kalau mutaqaribaini berarti ada al-aula minhuma gitu. Kenapa kalau kita baca mutaqaribaini? Karena Ustaz setelahnya ada minhuma. Kenapa kita baca mutaqaribina? Karena sebelumnya wawu jamaah, kan gitu ya. Ya. Dan kalau ditelakan itu musanna termasuk jamak enggak? Ya musanna, musanna ya. Musanna ya musanna bukan jamak, apakah gitu? Ya terkadang juga bermakna jamak. Al-aula minhuma akbaruhuma, yang paling aula, yang paling afdal dari keduanya adalah yang paling tua. Yang paling apa? Yang paling tua. Jadi hijrahnya, masuk Islamnya itu sama-sama, maka akbaruhuma, yang paling sepuh, yang paling tua. Fa inna taqdimal akbari masyru'un. Karena mendahulukan yang lebih tua itu adalah perkara yang disyariatkan. Dalam hal apa? Fi kulli amrin tuliba fihi tartibu. Pada setiap perkara yang dituntut di dalamnya itu urut, tertib. Tertib itu kan urut ya. Jadi apa? Ternyata mendahulukan yang lebih tua itu apa? Pada setiap perkara yang dituntut di apa? Padanya itu tartib urut. Contohnya apa? Contohnya mengambil makanan. Monggo jenengan piyin, Pak? Jenengan yang lebih sepuh. Terus contohnya apa lagi? Contohnya seperti kalau naik bis. Naik bis itu ya. Apakah kita naik bis itu ada yang lebih tua terus apa? Kita cepet-cepetan itu naik bisnya biar dapat apa? Tempat duduk. Ya. Nah, disinilah apa? Akan kelihatan ya akhlak seseorang itu ketika safar. Benar. Jadi as-safaru yakshifu kulla asya gitu ya. Jadi as-safaru yakshifu al-asrar. Safar itu bisa menyingkap rahasia-rahasia gitu ya. Sesuatu yang mungkin tidak kelihatan ketika mukim gitu. Apakah nanti kelihatan bagaimana jiwa sosialnya, kerjasamanya, bagaimana isarnya dia mendahulukan saudaranya. Ya, bagaimana apakah dia itu egois atau individualisme. Ya, akan kelihatan ketika safar. Jadi apa? Kalau sebagaimana nasihat, kalau ingin mengetahui bagaimana akhlak seseorang yang sebenarnya, apakah kamu sudah bersafar dengannya? Gitu ya. Jadi memang ada sesuatu yang di situ apa? Ada asrar yang mungkin tidak diketahui. Bahkan ada seorang ayah ketika akan menikahkan putrinya, maka dia apa? Sengaja ngontrak atau ngekos di daerah tempat si ikhwan ini yang mau menikahi putrinya. Dia tinggal di situ selama kurang lebih sebulan. Dan sholat di masjid tersebut dan dia lihat apakah ikhwan tersebut itu senantiasa sholat subuh berjamaah di masjid. Masya Allah ini bisa ditiru ya, bisa diteladani, dicontoh gitu ya. Bagaimana seorang ayah itu tidak tidak main-main, tidak bermudah-mudahan, dalam artian ya benar serius dalam mencarikan ya, suami atau calon pendamping hidup bagi putrinya. Jadi apa? Di daerah tersebut dia ngontrak, terus apa? Ya berjamaah di majlis itu ya. Dilihat apakah setelah subuh itu ada. Oh ternyata ada. Ini berarti ini hak Allah saja diperhatikan. Apalagi hak putri saya kan gitu ya. Ya sudah akhirnya dinikahkan. Insya Allah. Gitu ya Mas Rakil ya. Iya. Maksudnya Mas Rakil nanti kalau punya apa? Punya putri ya, bisa diteladani. Masya Allah ya. Dahulu ada seorang ustadz rahimahullah juga. Ustadz Mu'inuddinillah Basri. Ya, rahimahullah.
Beliau ketika di pondok beliau di Ibnu Abbas itu, ketika mungkin ada maksudnya ingin memberikan amanah gitu ya, amanah atau posisi jabatan kepada seorang ustadz gitu, kepada seorang ustadz, ada masukan-masukan gitu, ada masukan-masukan. Bagaimana kalau ya ustadz ini saja, ustadz ini kan bagus, mungkin bagus ya, apakah ya kinerjanya atau yang lainnya gitu ya. Tapi beliau ternyata rahimahullah, beliau tidak memilih atau tidak menunjuk ustadz ini. Kenapa? Karena ternyata terlihat ustadz ini meskipun kelihatannya bagus, tapi ternyata ustadz ini sering telat sholat. Sering apa? Telat sholat. Mungkin rakaat pertama, rakaat kedua baru datang, rakaat ketiga baru datang. Sering ketinggalan takbiratul ihram. Ya. Yaitu kalau mungkin 1-2 kali dimaklumi gitu. Dan ini hampir apa? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Sesibuk apapun ya ikhwah kan gitu ya. Sesibuk apapun kalau namanya sholat ya Allah itu ya. Maka harus apa? Harus didahulukan. Maka akhirnya tidak jadi, istilahnya tidak jadi mempercayakan amanah tersebut kepada ustadz ini. Meskipun kelihatannya bagus dalam hal ya kelihatannya bagus mungkin dalam hal nggak tahu apakah manajemennya ataukah kesungguhannya atau yang lainnya. Maka dilihat dari apa? Dari salatnya. Apakah dia selalu menjaga tidak terlambat? Ini bisa dilihat ya ikhwah, ketika kita mungkin nanti di suatu yayasan, di suatu lembaga, pondok, itu bisa ketika mempercayakan suatu amanah, ya bisa dilihat. Kan kelihatan ya kak, terlambat itu kan kelihatan. Kita udah selesai zikir apa? Masih pada melanjutkan. Dan kita lihat semuanya kelihatan terus kok, terlambat terus gitu. Ya namanya sesibuk apapun ya. Sebagian ulama pun ketika adzan Allahu Akbar kan, ketika sudah adzan mau mengetokkan apa palu nggak jadi. Padahal tinggal apa? Tok gitu ya. Langsung dia apa? Dilepas atau ditaruh palunya. Dan ada kasus sebaliknya, ada seorang yang biasanya saf awal, saf pertama. Namun suatu saat dia mungkin ketinggalan karena kamar mandi atau yang lainnya, buang hajat, akhirnya dia di saf belakang. Nah, akhirnya ulama tersebut malu sekali. Aduh, saya tahu saf belakang, malu sekali sambil nunduk-nunduk gitu ya kalau sholat. Pas menyempurnakan sholat sambil nunduk-nunduk itu biar nggak kelihatan. Ya, bisa jadi gitu. Akhirnya apa ikhwah? Akhirnya dia sadar ternyata selama ini saya saf pertama itu cuma untuk jaga image saya gitu. Selama ini akhirnya ternyata saya ini saf pertama nggak ikhlas. Karena jaga apa? Jaga image dia, jaga ya di hadapan manusia. Kelihatan ketika terlambat tadi baru sadar. Sadar ya kalau seperti itu berarti ya seharusnya beristighfar ya, beristighfar. Gitu. Itulah para ulama yang mereka selalu muhasabatun niyah, selalu mengoreksi niat mereka. Akhirnya tadi ya Allah kok saya kok di belakang ini kok malu sekali gitu ya. Malu sekali. Berarti ternyata selama ini niatnya di saf pertama karena jaga image tadi. Jadi la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah. Jadi hati-hati kalau suatu kaum itu kalau sholat itu suka terlambat. Itu maknanya diantaranya. Ya, suka terlambat atau ketika sholat itu nggak langsung masuk ke shaf pertama, tapi suka yang di akhir gitu ya. Padahal shaf pertama masih masih kosong. Tidaklah satu kaum suka terlambat, suka ya suka terlambat atau di belakang-belakang. Sehingga Allah mengakhirkan mereka, menjadikan mereka terlambat. Terlambat dalam hal apa? Iya, hatta yu'akhirahumullah di sini kan maf'ul bihnya enggak disebutkan ya dalam artian terlambat dalam hal apa? Terlambat dalam segalanya, dalam segala kebaikan gitu nggih. Terlambat dalam menghafal, terlambat dalam memahami, terlambat dalam urusan-urusan maslahat dunia dan akhirat.
Maka memang ya ikhwah, awal perbaikan yang bagus adalah memperbaiki sholat itu. Fa inna taqdimal akbari masyru'un fi kulli amrin tuliba fihi tartibu. Tartibu kenapa rafa? Naibul fa'il. Itu ya. Jadi kita baca tuliba karena memang fa'ilnya enggak disebutkan. Tuliba fihi tartib. Idalam yakun lis-saghiri mazid. Idalam yakun lis-saghiri mazid. Ya. Mazid di sini i'rabnya apa? Bapak Eko. Idza lam yakun lis-saghiri mazid. Kenapa cer? Mudhof ilaih lis-saghir ini ada alif lamnya. Berarti kan enggak mungkin mudhof. Nah, apa ini Bapak Ismam? Hah? Kenapa Rafa? Iya, bagus, Masya Allah, mumtaz. Marfu' li'annahu ismu kana. Idza lam yakun lis-saghiri mazid. Terus fadl ini i'rabnya apa ini fadl ini? Mazid terus fadl. Fadl ini i'rabnya apa ini? Mas Rakil. Kenapa Rafa? Naat. Sahih Mas Arif? Rafa karena naat. Sahih Bapak Mahfud? Iya, fadl di sini masdar. Masdar bisa jadi naat enggak? Ya kan? Jadi dia adalah apa? Mudhafun ilaih. Idza lam yakun lis-saghiri mazidu fadlin. Apabila yang muda itu tidak punya kelebihan keutamaan. Jadi apabila yang muda itu enggak ada kelebihan keutamaan, maka ya kabir-kabir gitu ya. Dahulukan yang lebih tua. Jika yang muda enggak punya kelebihan keutamaan. Tapi kalau yang muda lebih bagus bacaannya, lebih apa? Lebih banyak hafalannya, maka dahulukan yang muda. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kabir kabir. Mana kabir kabir? Bertakbirlah gitu. Mana kabir kabir? Dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Kabir kabir. Ya. Hal min soal ya ikhwah, al jumlah tsaniyah. Kabir kabir. Dilanjutkan Mas Kiri. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa idza tarattabatis salatu bi imamin wa ma'mumin fa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara man wara'ahu wa idza raka'a wa sajada wa rafa'a tabi'ahu man ba'dahu wa yanha an muwafaqatihi Wa yunha an muwafaqatihi fi af'alil salati wa amma musabaqatuhu imami. Kenapa imami? Lima dajer. Musabaqatuhul imamu. Kenapa imamu Rafa?
Musabaqatul imamah. Iya, kenapa imamah? Maf'ulun bih. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Jadi musabaqatuhul imamah maksudnya adalah musabaqatul ma'mum al-imamah. Musabaqatul ma'mum al-imamah. Gitu ya. Jadi maf'ul bih dari masdar musabaqah. Ya, wasil. Wa taqaddamu alaihi Kenapa taqaddamu? wa taqaddama. Kenapa taqaddama? Iqra ala suratil masdar. Oh, wa taqadduma. Iya. Wa taqadduma alaihi fi ruku'in wa sujudin wa hafdin au hafdin au raf'in. Fa inna dzalika haramun mubtilun lis-salati. Fayu'maru al-ma'mumuna bil iktida'i bi imamihim. Wayunhauna anil muwafaqati wal musabaqati wat takhallufil katsiri. Fa in kanu itsnaini fa aktsara fal afdalu ay yasifu khalfahu wa yajuzu an yaminihi aw an janibihi. An janibaihi. Iya. Wal rajulul wahidu yasifu an yaminil imami wal mar'atu khalfar rajuli awir rijali wa taqifu wahdaha illa idza kana ma'aha nisaun fayakunna karrijali fi wujubil musafati. Wa in waqafa ar-rajulul wahidu khalfal imami aw khalfas saffi li ghairi udrin batalat salatuhu. Terus Wa 'alal imami maqsudul imamati minal jahri bit takbiri fil intiqalati wa tasmi'i wa minal jahri fil qiraatil jahriyati wa alaihi mura'atul ma'mumina fit taqaddumi wa ta'akhuri wa takhfifi ma'al ittimami. iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Wa idza tarattabatis salatu bi imamin wa ma'mumin. Apabila salat itu ya ikhwah dikaitkan dengan imam dan makmum, fa inna ma ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya. Fa inna ma ju'ilal imamu liyutamma bihi. Nah, sesungguhnya imam itu dia dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Liyutamma bihi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara man wara'ahu. Apabila imam itu takbir, maka bertakbir orang-orang yang di belakangnya. Bertakbir orang yang di belakang imam. Maka man di sini kedudukannya sebagai apa? Fi mahali raf'in sebagai fa'ilnya. Bagus. Wa idza raka'a wa sajada wa rafa'a. Apabila imam ruku', sujud dan bangkit, tabi'ahu man ba'dahu. Maka mengikutinya orang yang setelahnya, maksudnya di belakangnya. Wa yunha an muwafaqatihi. Dan dilarang dari menyamai atau membarengi ya fi af'alis shalah pada perbuatan-perbuatan salat atau gerakan-gerakan salat. Dilarang apa ya, Wah? Muwafaqah itu
Ana muwafaqah menyamai atau bareng, membarengi imam. Jadi rukuknya bareng, sujudnya bareng. Yunha haram. Jadi muwafaqah itu haram, bareng, menyamai gerakan imam. Wa amma musabaqatuhu al-imama, adapun mendahului imam, sabaqah, berlomba-lomba dengan imam gitu ya, musabaqah. Masya Allah. Kita itu kadang juga, imam juga merasa apa ya, merasa disaingi di belakang itu ya, merasa dikejar itu. Akhirnya kita juga speednya tambah lagi itu. Tambah lagi biar bapak ini belakang nggak berdosa. Karena apa? Mendahului gitu ya. Wa amma musabaqatuhul imama, adapun makmum mendahului imam, wa taqadduma alaihi, jadi berlomba-lomba dengan imam, wa taqadduma alaihi fir ruku'in aw sujudin aw khafdin aw raf'in, mendahului dalam ruku' atau sujud atau apa? Atau khafat. Khafat itu adalah turun, au raf'in atau bangkit. Fa inna dzalika haramun, maka ini adalah haram. Mendahului gerakan imam haram, mubtilun lis-shalah, bahkan membatalkan salat. Fayu'marul ma'mumuna, maka para makmum itu diperintahkan, naibul fa'il, makmumun, bil iqtidai bi imamihim, diperintahkan untuk mencontoh imam mereka, untuk mengikuti, maksudnya mengikuti imam mereka, iqtida. Wa yunhauna, dan dilarang. Yang dilarang ada 3. Apa saja? Al-muwafaqah, membarengi imam. Wal musabaqah, mendahului imam. Dan juga dilarang wa takhallufil kasir, terlambat. Terlambat banyak. Terlambat yang banyak itu adalah terlambatnya itu jauh. Contohnya apa? Kita baru rukuk, imam sudah sujud atau bahkan duduk di antara 2 sujud kan gitu. Jadi takhalluf kasir ini terlalu telat itu ya. Terlalu terlambat itu. Kadang kan gitu ya. Jadi imamnya itu Allahu Akbar itu apa? Allahu Akbar itu sujud, baru apa? Baru ruku. Atau mungkin baru i'tidal. Ya. Oh iya. Oh, imamnya sudah rukuk gitu ya. Maka harus bijak imam itu ya. Ya. Jadi yang terlarang adalah muwafaqah, musabaqah, dan takhalluf kasir. Jadi terlalu terlambat itu juga nggak boleh, ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang posisi shaf. Fa in kanu isnataini fa aktsara. Jika mereka para makmum berjumlah 2 atau lebih, fal afdalu, maka yang afdal an yasifu khalfahu, yaitu apa? Berbaris di belakangnya. Menata shaf di belakangnya. Wa yajuzu an yaminihi au an janibaihi, dan boleh di sebelah kanannya atau an janibaihi, berada di antara 2 sisinya. Wa rajulul wahidu yasifu an yaminil imam, adapun jika makmumnya 1 orang,
maka berbaris ya di sebelah apa? Sebelah kanan imam. Jadi kalau kita apa? Kita imam terus ada bapak-bapak sholat sebelah kiri kita, maka kita tarik. Kita tarik sebelah apa? Kanan itu ya. Akhirnya apa? Iya. Makanya sholat kok dolanan itu. Ditarik ya. Atau kalau mungkin makmumnya apa? Ya di sebelah kanan tapi agak belakang sedikit, akhirnya kita apa? Maju Pak, maju Pak itu. Enggak maju gitu. Dulu pernah juga ada makmum itu ya. Kita minta untuk apa namanya? Sejajar itu ya, sejajar. Tapi setelah apa namanya? Bangkit dari sujud, ternyata kembali ke belakang lagi gitu. Jadi bangkit dari sujud itu balik lagi apa? Ke belakang. Oh ya sudah ya. Ya. Mungkin merasa apa nyanyi imam itu ya. Kan ketika duduk di antara dua sujud kan kelihatan. Ini dengkulnya lebih maju gitu kayaknya. Lebih maju. Lututnya lebih maju atau gimana? Ya, insyaallah. Wal mar'atu khalfar rajuli rijali. Sedangkan wanita itu tetap di belakang laki-laki atau di belakang para laki-laki. Ini biasanya kalau kita apa? Sholat di masjid umum itu ya. Terus akhirnya ada apa? Ada mbak-mbak atau ibu-ibu, Mas ikut sholat. Ya, akhirnya apa? Ya sholat bareng di kanan atau di belakang? Kanan aja mbak, nggak apa-apa. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Fitnah itu ya. Ya. Kalau istri saja di rumah juga di agak ke belakang itu ya. Buat apa? Iya. Iya, sebenarnya itu salah. Iya, benar, salah. Kurang pas. Kan biasanya sekat samping itu ya. Nah, itu enggak menyelisih sunnah. Kalau antum masak rib jadi takmirnya ganti aja. Ganti posisinya gitu. Sekatnya apa? Sekatnya diganti, sekatnya ganti apa? Depan belakang gitu. Tapi nanti setelah itu diusir dari kampung gitu ya. Ya. Wa taqifu wahdaha, dan wanita yang sendiri berdiri sendiri enggak apa-apa gitu ya. Berdiri sendiri enggak apa-apa. Illa idza kana ma'aha nisaun, kecuali apabila bersamanya ada wanita-wanita yang lain, fayakunna karrijali fi wujubil musafah. Maka seperti para laki-laki dalam wajibnya berbaris dalam shaf. Wa in waqafa ar-rajulul wahidu khalfal imami. Apabila ada seorang laki-laki yang berdiri di belakang imam, au khalfa shaffi, atau berdiri sendirian di belakang shaf, li ghairi udrin, tanpa udur. Tanpa udur itu apa namanya? Shafnya masih kosong, masih cukup, tapi dia milih apa? Di belakang sendiri. Batalat sholatuhu, batal sholatnya. Ini menurut beliau madhab Hambali. Batal apa? Sholatnya. Ya kalau shafnya masih apa? Masih cukup, berarti apa? Ya disempurnakan. Kenapa kok di belakang sendiri? Kecuali kalau shafnya itu sudah penuh, maka dia berdiri di belakang sendiri, ya itu karena udzur, karena sudah penuh. Ini nggak apa-apa. Sholatnya apa? Sah, dan nggak perlu narik ornamen apa di depannya itu. Yang ditarik juga nggak paham, kan belum paham apa-apaan ini harus ditarik gitu ya. Kan gitu. Nah, main tarik aja itu ya. Kalau ketika sholat sendirian terus ditepuk pundaknya mending ya. Ngapain tepuk-tepuk pundak? Oh mau ikut apa makmum gitu ya.
Tapi ini ditarik. Jadi nggak perlu ditarik. Karena ada yang berpendapat ditarik kan ya. Ditarik biar sah apa? Salatnya. Gak apa-apa. Karena ada udzur. Ada udzur. Yang penting apa? Yang penting tetap terdengar suara imam. Terdengar suara imam. Masih bisa ikut istilahnya mengikuti gerakan imam. Karena ada udzur. Bahkan dulu pas pandemi itu ada yang sholat berjamaah dengan imam ya. Jadi apa? Dia itu bermakmum di rumah. Banyak loh yang bermakmum di rumah itu kan imamnya dicorongkan ke orang masjid tuh kan. Jadi dia ngikuti imam itu. Banyak pas kemarin Idul Fitri. Hah? Ya itu ya saya. Iya. Itu nggak dianggap berjamaah itu ya. Jadi dia di rumah itu dia ya khusyuk itu dengerin imam gitu ya. Ketika amin apa selesai ya amin gitu sendirian gitu ya. Karena kan biasanya kan ditaruh di horn itu ya di mikrofon suara luar ya. Jawabannya adalah sesuai keumuman hadis kullu misla maqalal muadzin. Berarti katakanlah sebagaimana yang dikatakan muadzin. Karena sodaqta wa bararta itu hadisnya lemah. Sodaqta wa bararta kan ya. Itu hadisnya apa? Lemah. Berarti keumuman apa? Keumuman hadis kullu misla maqalal muadzin. Katakanlah sebagaimana yang dikatakan muadzin. Ya sudah as-salatu khairum minan naum. Gitu. Kemudian berikutnya wa 'alal imami maksudul imamah. Maka wajib atas imam itu menjaga maksud dari imamah. Maksud dari imam itu untuk diikuti. Maka apa? Minal jahri juga ya harus apa? Harus mengeraskan binal jahri bitakbir, mengeraskan bacaan takbir, fil intiqalat, takbir intiqal ya, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Ya. Wat tasmi itu berarti dia apa? Ya harus mengucapkan dengan keras sami Allahu liman hamidah. Wa minal jahri fil qiraatil jahriyah, mengeraskan bacaan yang memang keras. Ya. Maka ya ikhwah terkadang itu ya, terkadang suatu masjid itu bangunannya bagus. Bagus bangunannya, lantainya atau keramiknya, dindingnya bagus secara fisik. Tapi masalah apa? Masalah sound system itu masih apa? Istilahnya masih kurang. Masih pikir-pikir untuk apa? Sound system. Padahal itu adalah urgent. Gimana Pak? Vital, sahih. Bagus semua, iya sahih. Iya. Kita juga kadang ini infaknya banyak, tapi masa mikrofon kayak gini nggak layak gitu loh. Ya, mikrofonnya nggak layak, terus apalagi cagaknya mikrofon nggak layak. Jadi ya itu tanggung-tanggung, istilahnya kikir dengan masalah itu, masalah sound system, mikrofon, padahal infaknya itu banyak. Jadi terkadang masjid itu bangga kalau saldonya apa? Saldonya banyak. Itu bangga saldonya banyak. Saldo masjid ini masih 50 juta bangga. Namanya nggak bisa ngurus masjid itu. Karena ya yang sukses justru yang saldonya itu 0. Bulan ini 0, berarti kan tersalurkan. Iya. Biar yang kamar itu ya senang gitu ya. Wa alaihi mura'atul ma'mumina, dan wajib imam itu memperhatikan keadaan makmum. Fit taqaddumi wat ta'akhur wat takhfif ma'al itmam. Jadi apa? Jadi juga
wajib atas imam memperhatikan makmum dalam taqaddum wa ta'akhur, dalam dia itu mendahulukan atau terlambat. Dalam artian gerakannya itu kapan cepat, kapan atau cepat lambatnya. Jangan terlalu cepat sehingga tidak bisa diikuti oleh makmum. Taqaddum wa ta'akhur. Ya. Wa takhfif ma'al itmam, dan juga takhfif artinya adalah meringankan, karena dia banyak orang jamaah meringankan ma'al itmam, tapi tetap menyempurnakan bacaan. Tidak. Sebagaimana dalam hadis kan ketika Mu'ad memperpanjang bacaan, Nabi bersabda, afatanun anta ya Mu'ad. Apakah menjadi fitnah ya? Bisa menjadi fitnah bagi masyarakat. Gitu. Tapi sampai sini ya. Sampai sini materi kita, karena ini jumlah slide ini kan panjang ya. Panjang ya, dipersiapkan murojaahnya. Insyaallah kita bulan Desember ujian. Ya. Ini masih November ya? Masih November ya. Dipersiapkan dari sekarang. Taib naktafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.